Shalom Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan menyanyi Tuhan Allah hadir. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan penyelamat kami, Allah yang dahsyat yang menyanggupkan kami untuk hidup hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon Tuhan menyertai
menyertai pemusik, menyertai singer, menyertai WL untuk dapat memuji namamu, memuliakan namamu Tuhan, karena kami tahu Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, hadirlah di hati jemaat kami masing-masing Tuhan. Tuhan hampiri kami satu persatu, yang luka Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu 2021 dan pandemi ini kami tidak bisa Tuhan, tidak bisa sendirian. Cuma Tuhan Yesus sandaran kami. Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah doa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk. Kita menyanyi lagu Di Jalanku Ku Diiring. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita setelah ini akan membacakan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita sambut dengan ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah
gemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-samakan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kita menyanyi walau 1000 rebah. Sebab Yesus sertaku, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Imade Mastra. Sebelumnya kita sambut firman Tuhan dengan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Bapak Pendeta Imade Mastra, kami persilahkan. Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan dua perumpamaan singkat yang Tuhan ajarkan secara paralel. Sering orang katakan sebagai perumpamaan kembar. Sangat mencerahkan kita. Tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46 berbunyi sebagai berikut. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, kita kagum dengan cara Tuhan Yesus mengajar. Hal yang begitu pelik dan sulit, Tuhan bisa membuat begitu sederhana dan menginspirasi, mengiluminasi luar biasa. Tuhan memakai perumpamaan. Pendengarnya orang-orang sederhana, tapi mereka sanggup mengerti perumpamaan itu tentang topik yang diajarkannya. Perumpamaan seperti jendela. Kalau sudah pergi ke sebuah tempat, menginap di suatu hotel, tiba di malam hari, masuk ke kamar, besok pagi sudah buka jendela, melihat luar biasa apa yang ada di depan. Danau, pemandangan, keindahan.
Demikian Tuhan menggunakan cara ini supaya pendengarnya bisa mengerti dengan gampang menggunakan perumpamaan seperti ini. Saya katakan ada perumpamaan kembar seperti yang dia pakai juga dalam hal menjelaskan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dua-dua berbicara mengenai dampak dari biji sesawi yang bertumbuh besar, kemudian ragi yang diam-diam dari dalam bekerja dan membuat dampak yang luar biasa. Nah, perumpamaan yang kita baca ini juga demikian. Maknanya sama, perbedaannya hanya memberi penekanan yang lebih jelas. Tapi sebelum lebih lanjut, saya ingin mengatakan prinsip menjelaskan sebuah perumpamaan tidak boleh dijelaskan menurut semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumpamaan itu. Sebab bisa menyimpang. Setiap perumpamaan yang Tuhan ajarkan selalu mempunyai satu atau dua tujuan tertentu yang tidak boleh keluar dari situ. Jadi dengan cara alegoris, cara yang kedengaran mudah dan kadang menarik sekali. Tetapi bukan Tuhan bermaksud untuk menggunakan cara seperti itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca apa yang Tuhan ajarkan ini, dan kalau kita membaca pendapat-pendapat orang lain tentang cara menafsir ini, saya harus berkata bahwa kembali pada prinsip itu. Banyak pendapat orang-orang senior yang saya sangat hargai, yang masih ada, ataupun yang sudah almarhum, mereka mengajarkan pendapatnya mungkin berbeda. Tapi bagaimanapun juga saudara-saudara, kita harus tetap berpegang pada prinsip bahwa perumpamaan mempunyai fokus pada arti tertentu. Yaitu tujuan perumpamaan itu pada waktu diajarkan. Lagi sekali, bukan detailnya. Perumpamaannya berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Kita perlu mengerti bahwa tanah Palestina, tanah yang sering terjadi konflik. Dan pada zaman itu banyak orang menyimpan hartanya dengan cara tersendiri. Sudah ada sistem perbankan. Kalau kita membaca Matius pasal 25 tentang talenta yang diberikan kepada anak buah atau hamba-hamba Tuhan yang mau bepergian itu, ada yang memberikan 5, 3, dan 1. Dan pada waktu yang terakhir datang dan mengatakan, ini Tuhan punya 1. Saya sudah sembunyikan di dalam tanah. Saya menggali tanah, katanya dalam pasal 25 ayat 18. Yang menerima 1 berkata, saya menggali tanah. Lalu apakah Tuhan itu? Tuhan itu berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Bank memang sudah ada, tapi tidak ada sistem seperti sekarang, ada safety box, dan sistem yang sangat modern. Dan lagi daerah Palestina, daerah konflik, sehingga banyak orang suka menyembunyikan hartanya di dalam tanah. Menginvestasikan miliknya itu, hartanya itu di dalam tanah. Lalu disembunyikan dengan satu tanda di situ, diberikan tanda, mungkin pohon, atau mungkin batu, atau sesuatu yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya peristiwa perubahan terjadi, pohon ditebang, atau batunya hilang, atau pemilik harta itu melarikan diri pada waktu perang, lalu mati di peperangan, belum sempat memberitahukan barang yang dia tanam di mana kepada pewarisnya, maka barang itu menjadi barang terpendam di situ. Sekian lama sampai satu waktu ada orang menemukan, atau mungkin tidak ada yang menemukan sama sekali. Mungkin cara seperti itu bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Saya mendengar kisah mengenai dari seorang teman, seorang encek di Tangerang. Dia rajin bekerja tapi hidupnya sederhana. Semua hasil yang dia terima seringkali diam-diam dia belikan emas. Lalu di mana disimpan? Di rumahnya dia membuat tiang rumahnya dirombak sedikit, tapi ada satu tiang. Di dalamnya diisi lubang. Dan tiap dia mendapat emas, dia masukkan ke lubang itu. Sampai begitu banyak emasnya ada di situ. Tiba-tiba encek ini meninggal. Dan orang tidak tahu ada apa di situ. Sampai pada satu waktu rumah ini direnovasi. Dan pada waktu itulah orang terkejut. Ketika ini diperbahkan, dibongkar, terserak begitu banyak kepingan emas.
Nah, tidak aneh bagi kita. Jadi pekerja itu sebenarnya sedang bekerja mengelola ladang. Tetapi kemudian dia tanpa dia duga, dia menemukan harta itu. Dia tahu itu harta berharga, begitu berharga. Maka dia ingin mendapatkannya. Dia menimbun kembali, dia menjual semua harta miliknya untuk mendapatkan ladang itu. Yang sebenarnya diartikan harta itu yang menjadi sasaran utamanya. Nah saudara, banyak sekali orang seperti ini. Dia tidak sungguh mencari Tuhan, tapi Tuhan memberikan dirinya ditemukan di situ. Banyak sekali. Dan pada waktu orang menemukan ini, wah begitu berharga. Kita tahu lagu yang mengatakan, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Peladang itu memang tidak mencari harta, tapi menemukan harta itu. Mungkin tidak sedikit contoh yang kita lihat di Alkitab. Murid-murid yang Tuhan panggil, kemudian kita sebut dengan rasul-rasul. Dalam Matius 4 umpamanya, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Tuhan berkata, ikutlah aku. Mereka tidak mempunyai rencana mau mencari Tuhan Yesus atau ikut Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus panggil, mereka mengikut. Bukan mencari, tapi menemukan. Paulus, seorang yang begitu fanatik kepada agamanya, dan berpikir semua agama orang lain, semua orang lain yang agamanya beda, yang jalannya beda, harus diminasakan. Apa yang dia buat? Bukan hanya di tanah Palestina. Dia pergi ke Syria, ibu kotanya Damaskus. Ketika sampai di ibu kota itu, di siang hari bolong, bukan malam hari. Siang hari, suatu cahaya memancar dari langit. Saul tahu ini cahaya Tuhan karena begitu gemilang sampai dia jatuh ke tanah. Lalu suara terdengar, Saul, Saul, apa sebab kamu menganiaya saya? Saul berpikir, ini Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Saya membela Tuhan. Saya berjuang bagi Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Suara itu mengatakan, aku Yesus yang kamu aniaya. Ketika dia mengenal Tuhan yang benar, bukanlah Tuhan yang dia bela, tetapi Tuhan yang benar, Tuhan yang datang mencari manusia, mencari Saulus. Di situ dia membuka hati. Dia menemukan hal yang begitu indah yang diungkapkan kemudian hari. Apa yang dulu menjadi untung bagiku, ku buang sebagai rugi. Apa yang dulu mulia bagiku, ku buang menjadi sampah. Perbedaannya luar biasa. Dia mengenal harta yang berharga itu, yaitu Yesus. Ingatkah saudara dengan perempuan Samaria? Dia datang ke perigi Yakub, bukan untuk mencari Yesus, bukan mencari Mesias, tapi percakapan terjadi. Ketika Yesus bertanya, berbicara dan sebagainya, akhirnya perempuan ini mengatakan, kami tahu Mesias akan datang. Dan Yesus menjawab, akulah dia yang berbicara dengan kamu. Di saat seperti itu dia kemudian mengerti, membuka hati, menerima Yesus, berlari kembali meninggalkan buyungnya, ditinggalkannya, dia pergi ke kota, memanggil orang, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Buyung air bagi perempuan pada zaman itu berarti sekali. Dia tinggalkan. Dia juga tidak malu mengakui dirinya siapa. Dia berkata, aku sudah bertemu dengan Mesias. Dia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang dia dapatkan selama ini. Di sebuah gedung gereja yang baru dibangun dan sedang finishing, lalu mau dicek soundnya atau akustik suara di situ. Pendeta Dr. Dwight Lyman Moody diundang ke sana, dan pada waktu dia naik ke mimbar, dia mau mencoba suara. Dan dia bersuara dengan keras, hai orang berdosa, bertobatlah, bertobatlah, kalau tidak kau binasa. Tukang yang sedang bekerja tiba-tiba turun dan lari datang ke mimbar menerima Yesus. Tentu tukang itu tidak bermaksud untuk mencari Yesus. Dia hanya mencari uang untuk mau kepenuhan keluarganya. Dia bekerja, apa yang dapat dia buat. Tapi dia bertemu dengan hal ini. Dia tidak mencari, tapi dia menemukan. Dia tahu ini begitu bernilai. Saya punya pengalaman pribadi.
Pada tahun 1966, saya diutus untuk menghadiri Bible Camp Saunen Ching Shi Hui di Jawa Timur, di Selekta, Batu Malang, dan itu terjadi bulan Desember. Datang dengan hati yang kompetitif, karena saya merasa saya dari keluarga Kristen dari kecil, belajar banyak ayat-ayat, lagu-lagu, nyanyian, menghafal ini, menghafal itu, dan saya sudah merasa cukup lebih daripada yang lain. Datang dengan hati bangga, dan saya berkata, saya lebih daripada kamu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika khotbah terakhir, pendeta berbicara mengenai keselamatan, saya baru menemukan bahwa Kristus itu begitu berharga, lebih daripada sebuah pengalaman yang pernah saya miliki. Walaupun belum seberapa, tapi saya anggap itu paling saya miliki, paling bagus. Tapi jauh masih kalah, jauh di bawah grade atau levelnya mengenal Yesus Kristus. Di situ saya bergumul, dan pada akhirnya waktu saya angkat tangan, saya merasakan saya mendapatkan harta yang begitu berharga itu. Bagaimana dengan pedagang mutiara itu? Pedagang ini mencari dengan sesungguhnya. Dia sudah pernah memiliki macam-macam. Dia seorang saudagar. Dia kenal mutiara. Dia tahu mana yang berharga, yang bagaimana berharga dan sebagainya. Tetapi pada waktu dia bertemu, saudara-saudara, dia bertemu dengan satu mutiara yang begitu precious, begitu berharga, begitu mulia. Dia pasti bisa membandingkan dengan apa yang dia punya sebelumnya. Dan dia bandingkan jauh masih di bawah. Ini yang luar biasa. Begitu precious, so precious, begitu berharga. Lalu dia menjual semua yang ada untuk membeli mutiara itu. Saudara-saudara, banyak orang seperti pedagang ini. Mencari. Lalu pada waktu menemukan Kristus, dia menemukan Kristus begitu berharga, lebih berharga daripada yang lain. Misalnya kita melihat di Alkitab Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 30, di situ ada seorang bernama Simeon, seorang benar, saleh, dan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan Kristus. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, apa yang dia katakan? Dia berkata dalam ayat 29, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah memandang keselamatan yang daripada-Mu." Sudah melihat keselamatan dalam Kristus, so precious, begitu berharga. Dan dia sekarang, biarlah saya mati. Sudah ingat dengan Nikodemus, seorang yang patuh kepada pengajaran. Dia seorang tokoh agama Yahudi. Dia belajar, berusaha sekuat-kuatnya belajar. Dia berusaha mengamalkan sedapat-dapat dia lakukan. Tapi semua dia sudah rasakan ada sesuatu yang kurang. Something is missing. Ada sesuatu yang kurang. Waktu dia mendengar tentang Yesus, dia cari Yesus di waktu malam. Waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia kemudian bicarakan? Dia pengen masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya? Yesus berkata, "You must be born again." Kamu harus lahir baru. Dan kemudian apa yang terjadi? Di situ dia menemukan. Dan kemudian kita melihat perubahannya terjadi. Nampak pada waktu Yesus disalibkan, dia berperan dalam penguburan Kristus. Ada seorang anak muda, waktu itu dia berusia kira-kira hampir 17 tahun. Seorang pemuda Kristen yang cerdas, kritis. Ia mencari-cari kebenaran, terutama tentang eksistensi Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Dan kalau benar Tuhan itu ada, apa benar seperti apa yang diajarkan oleh mamanya? Mamanya seorang Kristen yang saleh. Dia diajar baca Alkitab, tapi tidak pernah puas. Ia mencari, mungkin ada pada ateisme. Dia cari ateisme. Dia kuasai itu. Belum puas. Mungkin pada teori evolusi. Dia belajar evolusi. Mungkin ada filsafat ini, filsafat semua. Dia pelajari. Dan orang ini sungguh-sungguh paham dengan filsafat. Tapi dia belum mendapatkan. Belum menemukan apa yang dia cari. Nah, pada suatu pertengahan tahun, mamanya mendesak dia untuk menghadiri sebuah retreat pemuda, Qingnian Qing Shi Hui. Dan pada waktu dia
didorong oleh mamanya, dia ingin menyenangkan mamanya, dengan hati yang masih mencari, dia juga ikut retreat itu. Dan pada waktu dia mendengar, tapi dengan penuh pergumulan, khotbah demi khotbah berlalu. Dia terus mencari yang benar itu yang mana. Teisme atau ateisme. Dia bergumul. Di tengah pergumulan seperti itu, menjelang akhir retreat atau camp ini, dia masuk ke kamar mandi dengan hati yang penuh bergumul. Di kamar mandi yang lantainya basah, di situ dia berlutut. Dia berlutut di situ dia berlutut. Dan dia berkata, Tuhan, aku berserah penuh kepadamu, atau aku akan hilang selamanya. Tunjukkanlah kepadaku, berikan aku kepastian apa yang aku cari selama ini. Sesi berikutnya, pendeta berkhotbah tentang nilai jiwa. Dan pendeta itu berkata, kalau seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwa, apakah artinya? Artinya, jiwamu hilang, tetapi mendapat seluruh dunia ini. Apa artinya? Dunia dan nyawa atau jiwa jauh bedanya. Dunia sementara, jiwa itu selama-lamanya kekal. Lalu pendeta mengatakan, hai anak muda, palingkan dirimu kepada Kristus. Dengarlah, ada 5 suara yang memanggil engkau untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, yang juga kekal dan juga sekaligus memberitakan. Bukan hanya menerima, tapi memberitakan kepada dunia yang sangat membutuhkan Injil ini. Dengarlah, pertama suara Bapa di surga. Siapa yang akan kusuruh? Yesaya menjawab, di sini aku ya Tuhan, utuslah aku. Yang kedua suara Yesus. Angkat matamu, pandang sekeliling. Ladang sudah menguning, siap dituai. Siapa yang mau pergi untukku? Yang ketiga, suara Roh Kudus. Yang keempat, suara Rasul. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Dan yang kelima, suara dari neraka. Lukas pasal 16 ayat 24, di mana dicatat di situ orang kaya dan Lazarus. Dua-dua hidup di dunia, tapi dua-dua juga kemudian mati. Dan di alam seberang, di situ berbeda. Si kaya berada di neraka melihat ke sorga dan melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Apa yang dia minta? Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kasihinlah aku. Suruh Lazarus ke dunia. Aku punya 5 saudara di bumi. Jangan mereka sampai datang ke sini lagi. Sudah mengerti? Dari neraka pun ada suara yang berkata, tolong, tolong. Lalu pendeta itu mengatakan, terhadap 5 suara ini, apa jawabmu? Apa jawabmu? Anak muda umur 17 tahun itu lalu kemudian menyerahkan dirinya. Sejak itu dia terus hidup bagi Tuhan. Dia masuk sekolah teologi, dia belajar banyak, dia pelayanan terus. Bukan hanya di kota, di provinsi, nasional, internasional. Orang yang saya maksudkan itulah pendeta Dr. Stephen Tong. Saudara-saudara sekalian, apakah sudah seperti peladang yang seperti nggak begitu mencari, tapi Tuhan memberikan dirinya, ditemukan di situ, dan kau tahu betapa bernilai berharganya Kristus bagi saudara? Atau apabila saudara sebagai pedagang mutiara, yang memang mencari dan terus mencari, Tuhan memberikan dirinya menemukan dirimu. Tuhan lebih dulu bekerja di dalam hati orang. Pada waktu dia akan menemukan Kristus, di situ dia mengenal betapa berharganya Kristus itu. Karena itu banyak sekali lagu yang dikarang dan mengatakan, oh luar biasa sejak aku menerima Yesus. Ada satu lagu yang saya suka sekali, lagu yang mengatakan Heaven Came Down. Oh, what a wonderful, wonderful day. Betapa indahnya hari itu. Ketika aku menerima Yesus, semua kegelapan berlalu. Sudah pasti tahu dan biasa menyanyikan lagu perubahan ajaib. Jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Di India Utara, saya ingat sebuah cerita. Ada satu keluarga yang terima Tuhan Yesus. Ada 2 anaknya. Kepala suku sangat marah. Orang dikumpulkan di tanah lapang dan keluarga ditaruh di tengah-tengah. Di kiri kanannya jagoan algojo berdiri. Kemudian diberitahukan,
kamu boleh hidup, tapi pilih. Apakah pilih Kristus atau pilih mati sekarang? Dia berkata, sudah tahu lagu I have decided to follow Jesus? I have decided to follow Jesus. Kemudian belakang, no turning back, no turning back. Dia mengatakan, saya pilih Yesus. Dua anaknya ditombak, mati di situ, di depan matanya. Masih diberi kesempatan lagi sekali. Dia berkata, saya tetap mengikut Yesus. Dunia di belakang, selalu di depan. Istrinya ditombak, mati. Dan kemudian ditanya lagi, terakhir, kau pilih Yesus atau hidup? Dia berkata, walaupun seorang pun tidak pergi bersama saya akan tetap ikut Yesus. Dia dibunuh di situ. Satu keluarga itu mati. Yang saya ingin katakan, betapa dia menemukan harga yang begitu besar, begitu tinggi, begitu precious dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, saya masih ingat satu peristiwa dalam sejarah kita, yaitu tahun 60-an ketika ada kelompok yang bernama hippie di pantai Amerika, pantai barat Amerika, pantai California di situ. Hippie orang yang suka dengan aneh, pokoknya menyendiri, maksud saya meninggalkan keramaian, suka baju yang warna-warni, tato, rambut panjang, dan tidak pernah lepas dengan narkoba. Lagu-lagu yang disebut dengan psychedelic rock, itu lagu yang mereka suka dan mereka nyanyikan di mana-mana, bukan berada di pantai dan tidak mau menetap, nomad dan pindah dan sebagainya. Ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil ke sana. Seorang tokoh hippie bertobat dan perubahan terjadi luar biasa dalam hidupnya. Setelah dia berubah, ada stasiun TV wawancara dia. Apa yang dia katakan? Dia ambil gitar di depan sorotan TV yang kemudian disiarkan. Dia menyanyikan, Blessed Assurance, Jesus is mine. Dan seterusnya. Kemudian di kornya berkata, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Luar biasa. Profesor saya menceritakan kepada saya, dia berkata, belum pernah saya melihat orang menyanyi seserius, setulus seperti itu. Seperti hatinya tumpah keluar sebagai satu ekspresi. Saudara-saudara, waktu kita bertemu Kristus, sesuatu yang sangat indah. Apakah saudara tidak mencari, tapi Tuhan menemukan dirinya kepada dirimu? Atau saudara mencari dan mencari, lalu Tuhan bertemu dengan engkau? Saudara bertemu dengan Tuhan? Either way, yang mana saja. Setelah kita menerima Kristus, kita mendapatkan kewarganegaraan kerajaan surga itu. Tapi sekarang pertanyaannya, apa sikap saudara? Apa sikap kita setelah menemukan harta dan mutiara indah itu? Cukupkah kita mengatakan, that's okay, sudah selesai? Cukup kita berkata, sudah terima Yesus? Haleluya, puji Tuhan, saya selamat mati ke surga. Apakah itu saja? Kita masih ada di bumi. Kalau kita sudah menjadi seorang Kristen, ingatlah yang pertama, apakah saudara yakin sudah memiliki harta berharga itu? Ini yang pertama. Coba kita renungkan, apakah kita sudah yakin sebagai orang yang mempunyai status kewarganegaraan surga? Siapa kita? Siapa saudara? Bukan apa yang saudara lakukan, bukan. Siapa saudara? Status ini sangat menentukan. Seperti KTP, begitu penting. Tanpa KTP, kita tidak bisa berbuat banyak. Manapun tidak bisa. Yang kedua, kekekalan. Begitu berharga. Orang yang hidup dengan visi kerajaan Allah, dia melihat kekekalan. Dia bukan melihat apa yang ada di depan mata ini. Paulus berkata, perjalananku bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Menembus segala sesuatu yang ada di depan mata ini. Ambillah satu contoh. Kalau sudah tahu, pernah melihat dengan jelas bahwa dunia ini sementara, kebinasaan ada di depan. Tapi puji Tuhan, setelah saya menerima Yesus, saya mendapatkan kepastian di dunia kekal nanti. Berapa lama saya hidup di dunia ini? Tidak penting. Apakah besok saya terjangkit penyakit tertentu, lalu saya meninggal? Tidak penting. Toh memang semua harus ke situ. Harus berhenti pada kematian. Tetapi pertanyaannya, apakah
setelah itu? Kalau kita sudah tahu itu, masihkah kita mau berdebat? Enggak, saya mau di sini, saya mau ini. Andai kata sudah diberitahu dan sudah tahu bahwa pesawat yang akan saudara naiki ini akan meledak di udara setengah jam lagi. Masihkah saudara berkata, enggak, pokoknya saya mau pergi? Pasti saudara akan berkata, tidak, saya tidak mau ikut ke situ. Kehidupan Rasul Paulus memberi perteladan yang luar biasa. Pergumulannya begitu banyak. Tetapi tidak pernah frustrasi, tidak pernah kecewa, tidak pernah berusaha untuk bunuh diri atau menghindar dari persoalan. Dia sudah tahu siapa dirinya. Dia sudah mengerti apa yang dia dapati dalam perspektif atau visi hidup dalam kerajaan, dalam kaitan dengan keluarga, dengan kaitan dengan kerajaan Allah ini. Saudara, yang ketiga, cara hidup kita. Setelah kita menemukan ini, ada satu yang memuaskan diri kita, dan itu bernilai kekal. Tapi kita masih ada di sini. Apakah kita mempunyai kehidupan yang dapat dilihat oleh orang lain, bahwa saya memiliki sesuatu yang kekal, yang abadi. Sekitarku boleh berubah, dan memang pasti berubah. Tapi ada satu yang aku tahu dalam iman, kewarganegaraan surgaku tidak akan pernah hilang. Apakah orang di sekitar kita melihat perubahan hidup kita seperti ini? Apakah kita menampilkan cara hidup seperti itu terhadap umum dan terhadap orang di dalam gereja sendiri? Apakah kita menampilkan satu kehidupan yang berarti bagi sesama orang beriman? Banyak hal dalam kehidupan kita berkata, ini kan boleh, tidak apa-apa, tidak salah kan? Saya ingin katakan, bagi seorang yang hidup dengan visi kerajaan Allah, dia bukan bertanya apakah ini boleh atau tidak boleh. Dia akan melihat 1 Korintus pasal 10, ayat 23 dan ayat 31. Ada prinsip hidupnya. Yang pertama, dia akan bertanya, apakah ini berguna? Yang kedua, apakah ini membangun? Yang ketiga, apakah ini memuliakan Tuhan? Oh, saudara, dalam kehidupan bergereja banyak sekali yang boleh, tapi mungkin tidak membangun orang lain. Saya walaupun bisa datang tidak terlambat, tapi saya datang terlambat. Bolehkah terlambat? Boleh. Tapi dampaknya bagi orang lain. Apalagi majelis gereja, apalagi hamba Tuhan. Mereka tahu tidak ada alasan untuk terlambat, tapi terlambat terus. Bukan tidak boleh, tetapi dampaknya bagi orang lain, terutama orang baru, akan berpikir, boleh ya terlambat ya? Nah, saudara sekalian, boleh nggak dengan berdoa buka mata umpamanya? Bukan soal boleh nggak boleh, saudara sekalian. Seringkali ada orang di tengah kebaktian pergi keluar untuk ke toilet. Bolehkah? Bukan nggak boleh. Tetapi dampaknya bagi orang lain terganggu, dan barangkali tiba-tiba juga ingin pergi ke toilet. Atau bolehkah, seringkali dalam gereja di belakang ada lonceng, ada jam. Kalau khotbahnya sedikit panjang, dia mulai sengaja melihat lonceng ke belakang. Bukan nggak boleh lihat lonceng. Saudara bawa jam tangan, bawa HP, lihat HP, tapi sudah nggak sengaja lihat ke lonceng. Orang lain melihat untuk memberitahu orang lain, ini khotbahnya panjang. Tapi saya ingin katakan, bukan nggak boleh. Tapi apakah itu membangun? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu berbicara mengenai prioritas. Apakah sudah merasakan kerajaan Allah itu lebih penting daripada kesenangan kita, hobi kita, kekayaan kita, dan sebagainya? Harus saya katakan, bukan tidak boleh. Dan ini banyak sekali orang berbicara, itu loh. Motivator Kristen banyak berbicara begini, itu loh. Rohaniwan kita, pendeta penginjil kita hanya bicara soal sorga. Lupa bahwa dia masih makan nasi di sini. Lalu mereka berkata, itu sebabnya orang Kristen selalu jadi ekor, tidak pernah jadi kepala, selalu tertinggal, tidak pernah menjadi di depan. Saya harus katakan lagi sekali, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, bukan tidak perlu maksud saya. Bukan tidak perlu, kita perlu kekayaan, kita perlu uang begitu sangat dibutuhkan, apa-apa kita perlu uang. Tapi ada satu pepatah yang saya masih ingat sekali. Pepatah dalam bahasa Mandarin yang mengatakan, Chen pusu wadan,
钱不是万能，没有钱万万不能。Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang apa-apa juga nggak bisa. Nah, di sini kita berbicara mengenai apakah yang pertama atau utama, prioritas. Apakah yang first thing first? Saya sering katakan, jajarkan 6-0, lalu letakkan angka 1. Angka 1 letakkan di belakang, dia akan tetap 1. Tapi letakkan di depan, dia akan menjadi 1.000.000. Jadi, masalahnya adalah yang mana di depan, mana di belakang. Mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Itu sebabnya Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 33 mengatakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di situ dikatakan melepaskan diri, artinya tidak terikat. Tidak terikat, boleh kaya, boleh cari uang, tapi jangan kekayaan dan uang itu mengikat kita. Sehingga sedikit perubahan membuat kita menjadi hancur. Sama dengan orang kaya dalam Markus 10 yang dikatakan, datang mencari keselamatan kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan itu, dia sudah lakukan semua agama, dia lakukan. Tapi itu akhirnya Tuhan mengatakan, jual semua milikmu, bagikan, lalu ikut saya. Apa yang dikatakan? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, apakah orang ini saudara? Mari di akhir renungan kita ini, kita bertanya, jelaskah kita dengan status kita sebagai warga kerajaan Allah? Kalau ini belum jelas, maka kesempatan sekarang. Tapi harus saudara mengerti, menerima Kristus begitu berharga. Jangan hidup dengan cara yang tidak berharga. Yang kedua, kalau kita sudah warga kerajaan Allah, lihatlah kehidupan dengan memandang ke sana, selalu ke sana lebih dulu. Lalu renungkan, apakah orang luar melihat hidup saya ini berbeda dengan mereka? Yang kedua, apakah orang dalam gereja, sesama beriman, merasakan kehadiran saya itu berfaedah, berguna, membangun, dan memuliakan Tuhan? Apa jawab saudara? Mari berdoa. Lanjutkan suaramu di dalam hati kami ya Tuhan, supaya hidup kami tidak percuma dan sia-sia. Terima kasih karena kami dapat mengenal Kristus. Sewaktu kami tidak mencari, kami bertemu oleh karena anugerah Tuhan bekerja di dalam kami lebih dulu. Membuat kami mengenal Kristus begitu berharga. Atau pada waktu kami mencari dan mencari, Engkau memberikan dirimu ditemukan. Dan kami juga membuang semuanya demi Kristus. Bapa, biarlah kiranya harta yang begini berharga ini, yang sudah Engkau berikan kepada kami, pengenalan Kristus ini, kami hidup dengan cara yang layak seperti Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas khotbah yang diberikan oleh Bapak Pendeta Ima Demastra. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kita akan mendapat doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh hambanya. Setelah itu kita akan menyanyi doksologi. Setelah doksologi kita akan amin amin. Baik, kita akan mengagungkan doksologi. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami kembali bersyukur kepadamu atas ibadah yang berlangsung pada hari ini, yang di dalamnya kami boleh dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti akan visi Tuhan, visi misi Tuhan yang boleh kami harus kerjakan semasa ada waktu. Biarlah kami boleh digerakkan oleh rencana-rencana Tuhan yang boleh kami kerjakan di atas muka bumi sebagai orang percaya ataupun sebagai gereja Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini betul-betul akan memberikan dorongan motivasi untuk kami kembali gerejamu bisa bergiat di dalam visi misi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Made Masra. Biarlah kiranya beliau diberi kuat dan sehat, dan Tuhan tetap memakai dengan luar biasa di dalam pelayanannya, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah seluruh visi misi yang Tuhan percayakan kepada beliau. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk setiap gereja lokal Sedang Kristus di berbagai tempat dimanapun juga. Mohon iringan penyertaan-Mu supaya gereja Sedang Kristus Tuhan peliharakan kami dari hamba-hamba Tuhan, para pengurus gereja, majelis, pengurus komisi. Biarlah kami bisa ada sambung rasa, sambung komunikasi. Biarlah kiranya tercipta satu kerukunan, satu kesatuan kami sebagai gereja Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami sungguh bersyukur bahwa pemerintah kami telah bekerja keras dengan begitu luar biasa. Tuhan boleh memberkati khususnya presiden kami. Tuhan telah memberikan seorang pemimpin bangsa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang sangat baik. Berkati beliau, diberikan kuat dan sehat. Tuhan boleh menuntun, menyertai untuk seluruh keluarga, seluruh kabinet, jajaran yang boleh bekerja bersama-sama. Biarlah kiranya daya upaya yang luar biasa, khususnya sekarang pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya rakyat Indonesia boleh merespon dan mengapresiasi dengan baik, dan kami boleh betul-betul siap bersinergi dengan apa yang memang telah diprogramkan oleh pemerintah. Biar pemerintah boleh bekerja bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan dengan lancar, dengan baik di seluruh kawasan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. So rakyat boleh bergembira dengan antusias menyambut hal ini, supaya pada akhirnya bisa menghapus rantai corona ini dari negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur melihat para pemimpin yang begitu sangat bekerja keras. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, mereka memiliki hati yang betul-betul ingin memajukan negeri Indonesia ini, memajukan NKRI ini. Terima kasih Tuhan, lagi sekali menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dengan segala pergumulan-pergumulannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang kena bencana pesawat jatuh, bencana banjir di Mamuju, Sulawesi Barat, ada di Sulawesi Selatan, ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga ada musibah-musibah tanah longsor. Oh Tuhan, biarlah kiranya pemerintah boleh concern, diberikan kekuatan ekstra untuk menangani semua bencana-bencana alam ini. Dan saudara kami yang sedang berduka karena kehilangan sanak famili saudara, Tuhan memberikan penghiburan kepada seluruh saudara-saudara kami, sesama kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah membawa persembahan kepada Engkau. Berkatlah persembahan, biarlah persembahan itu terus boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan, dan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam membangun dan juga mengembangkan pekerjaan Tuhan. Masing-masing jemaat-Mu yang telah setia dalam berdedikasi memberikan persembahan, Tuhan berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, supaya kiranya di tengah-tengah masa pandemi, masa sulit ini, mereka tetap merasakan dan mengalami berkat-berkat yang cukup, bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.